Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Matematika peserta BIMTEK Daring MGMP Matematika yang saya banggakan, dan juga Ketua MGMP beserta jajarannya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu materi dalam BIMTEK ini, yaitu tentang pengelolaan kelas. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hormati, sepintas tentang pengelolaan kelas yang akan saya sampaikan. Pertama, pengelolaan kelas ini terdiri dari beberapa pokok yang penting disampaikan. Yang pertama yaitu tentang konsep dasarnya, kemudian prinsip-prinsipnya, kemudian pendekatan dan prosedur dari pengelolaan kelas. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan konsep dasar pengelolaan kelas. Saya ambil dari pengertian kelas terlebih dahulu. Dari berbagai pengertian kelas yang ada, saya tuliskan atau saya kutip kelas yang lebih cocok menurut saya untuk situasi seperti sekarang ini, bahwa pengertian kelas, jadi sebagai seorang guru senantiasa harus memandang kelas merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya semua potensi anak. Jadi dalam pengertian kita sebagai guru, kelas adalah milik anak. Jadi bagaimana anak belajar, bagaimana cara belajar, itu yang perlu ditekankan dalam mindset kita. Sehingga setiap tindakan kita selalu ingat akan anak ini harus tumbuh, anak ini harus berkembang, dan anak ini harus belajar bagaimana cara belajar. Kemudian kaitannya dengan pengelolaan kelas, dari beberapa pengertian ini saya ambil salah satunya. Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan. Nah, di sini ada pengertian pengelolaan kelas, juga ada pengelolaan pengajaran. Nah, itu sesuatu hal yang sedikit berbeda. Pengelolaan kelas di sini lebih ke mengelola hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu atau mendukung bagi pembelajaran di kelas. Sedangkan pengelolaan pengajaran atau pembelajaran adalah hal-hal yang mendukung terhadap tercapainya salah satu tujuan-tujuan pembelajaran di kelas. Nah, sehingga pengelolaan kelas ini sangat penting untuk meminimalkan hal-hal negatif yang timbul yang bisa mengganggu pembelajaran tidak sesuai tujuan, dan meningkatkan potensi-potensi positif yang bisa membantu mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan kelas, yang pertama, seorang guru harus senantiasa antusias dan hangat bagi anaknya. Jadi ketika kita datang ke kelas, kita kelihatan antusias dan hangat. Antusias ini datang dengan persiapan yang matang, dengan kemampuan yang sudah dipersiapkan dari rumah, dengan rencana yang ideal dan teradministrasikan dengan baik. Kemudian kegiatan yang diberikan kepada anak itu lebih menantang dan menimbulkan gairah belajar yang produktif. Nah, hal ini perlu kita pikirkan sebagaimana tadi pengertian kelas, bahwa kelas adalah milik anak. Jadi anak harus dipacu, harus dimotivasi supaya mereka bisa belajar dengan lebih produktif lagi. Kemudian variasi dalam alat, media, metode, dan gaya berinteraksi juga ini perlu kita perhatikan sebagai guru. Kemudian meminimalkan gangguan, bersikap dan bertindak luwes. Guru harus menjadi teladan dalam bersikap, bertindak. Kemudian gangguan-gangguan dari mungkin terjadi dari siswa, dari lingkungan, itu kita harus lebih meminimalkan. Dan yang paling penting lagi, kita sebagai guru harus selalu berpikir positif. Apapun
yang anak lakukan, kita harus berpikir positif. Dan guru menjadi teladan dalam kedisiplinan. Kita datang tepat waktu, kita menyampaikan pembelajaran sesuai dengan rencana, kemudian berpakaian rapi dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya di kelas. Selanjutnya ada pendekatan penilaian kelas yang bisa kita terapkan. Yang pertama, pendekatan itu perubahan tingkah laku. Semua tingkah laku anak yang baik atau yang kurang baik merupakan hasil proses belajar. Jadi ini perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa anak bertingkah laku baik dan anak kurang baik dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan itu adalah hasil dari pembelajaran yang oleh kita susun, yang oleh kita rencanakan. Sehingga peran kita sebagai guru ini sangat penting. Jadi hasil anak itu atau perubahan tingkah laku anak itu, baik yang buruk atau yang baik, adalah hasil dari proses pembelajaran. Kita sebagai guru yang memanagenya. Selanjutnya ada penciptaan iklim sosio-emosional. Jadi harus ada jalinan hubungan interpersonal yang baik antara pihak yang terlibat dalam pembelajaran. Guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Semuanya harus ada hubungan yang baik. Dan ini perlu kita antisipasi sebagai guru untuk menciptakan sistem sosio-emosional ini. Karena kalau sistem ini tidak bisa kita laksanakan, maka kelas akan sedikit kacau. Anak sudah berbeda-beda, anak ada perselisihan sedikit dan seterusnya, itu akan mengganggu bagi pembelajaran kita. Kemudian proses kelompok. Jadi pengalaman belajar berlangsung dalam konteks atau kelompok sosial. Jadi belajar ini terjadi salah satunya adalah dengan adanya konteks atau dalam kelompok sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ada eklektik. Pendekatan eklektik itu menggabungkan semua aspek terbaik dari pendekatan-pendekatan yang digunakan secara filosofis, teoritis, dan psikologis. Jadi pendekatan yang tiga ini digabung-gabung gitu, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu pendekatan eklektik yang bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana prosedur penilaian kelas? Prosedurnya di sini ada dua, prosedur dalam dimensi pencegahan dan prosedur dalam dimensi pengobatan lah. Pencegahan ini lebih ke tindakan yang dilakukan guru dalam mengatur anak didik, lingkungan dan peralatan kelas, serta format pembelajaran, sehingga mendukung terhadap suasana belajar yang menyenangkan dan pencapaian prestasi belajar yang maksimal sebelum tingkah laku yang menyimpang dan mengganggu proses pembelajaran muncul. Nah, hal ini kita sudah siasati sebelum masuk kelas. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa mengganggu, baik dari penyusunan tempat duduk, kemudian penataan ruang kelas, kemudian gambar-gambar di dinding, kemudian mungkin ada perilaku anak yang biasanya di luar kendali kita. Maka dari sebelumnya kita sudah memperhitungkan itu, sehingga pas pembelajaran bisa meminimalkan gangguan-gangguan tersebut. Bahkan kalau bisa dalam pembelajaran itu tidak muncul, supaya tujuan pembelajaran yang kita lakukan di kelas bisa lebih efektif. Kemudian prosedur yang kedua yaitu prosedur dimensi penyembuhan. Jadi ini tindakan yang dilakukan guru sebagai respon untuk mengatasi tingkah laku anak yang menyimpang atau mengganggu. Sebagai contoh Bapak Ibu, misalkan di kelas Bapak Ibu memiliki anak yang mohon maaf nih cenderung nakal.
mengganggu temannya dan seterusnya. Kadang-kadang sudah diperingati 1 kali 2 kali masih tetap seperti itu. Kemudian kita berkeinginan supaya itu tidak terjadi karena mengganggu, pingin anak itu untuk sementara sebagai pembelajaran dikeluarkan dari kelas. Nah, kemudian kita tidak usah langsung marah Bapak Ibu. Energi kita kalau marah akan terkuras habis. Kemudian ada pendapat yang menyatakan bahwa marah itu tanda tak mampu. Berarti ketika kita marah, berarti kita belum mampu mengendalikan emosi kita, belum mampu merencanakan pembelajaran di kelas dengan baik, belum mampu mengetahui karakter peserta didik yang berbeda-beda. Maka ketika kita mau mengeluarkan, digantilah dengan sesuatu yang lebih ramah. Misalkan anak nakal itu kita panggil saja atau kita dekati, kemudian disebutkan misalkan si Pulan mau nggak membantu ibu demi kebaikan atau membantu bapak demi kebaikan. Anak ini pasti mau, pasti mengangguk. Baik, kalau begitu mohon bantu ibu atau bapak, tolong itu pintu kelas terbuka, tolong kamu tutup dari luar. Nah, anak itu tentu akan protes ketika mau nutup pintu tapi harus dari luar. Nah, kemudian anak itu pasti akan melakukan karena sudah komitmen dari awal mau membantu apapun yang disuruh oleh Bapak Ibu guru. Dan saya yakin anak itu di luar setelah menutup juga berpikir, berarti kita dikeluarkan atau saya dikeluarkan. Kenapa saya dikeluarkan? Dia akan berpikir sendiri. Daripada kita memarahi anak itu, suasana kelas jadi tegang, kemudian siswa yang lain juga ikut-ikut emosinya tidak stabil sehingga pembelajaran jadi agak kacau juga. Nah, itu salah satu trik mungkin yang bisa kita pakai, dan itu terjadi karena tadi bahwa kita sebagai guru harus selalu berpikir positif sehingga kemarahan itu akan terminimalkan. Bapak Ibu yang saya banggakan, kemudian aktivitas guru apa saja yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan kelas. Pemerintah sudah menuliskan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar POSE. Di situ tercantum pengelolaan kelas dan ada beberapa poin pengelolaan kelas yang bisa dilakukan oleh guru aktivitasnya. Namun dari aktivitas itu tidak terlepas dari bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Di sini dalam merencanakan kita harus matang, kemudian harus semaksimal mungkin. Ada yang berpendapat bahwa gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, jadi ketika kita gagal, berarti mungkin perencanaan kita gagal. Kemudian ada yang mengatakan juga, kalau kita bekerja, think from the end. Kita berpikir akhirnya mau apa. Nah, sehingga dalam perencanaan itu dibuatlah sedemikian rupa supaya endingnya itu bisa tercapai. Tapi kalau guru matematika kadang-kadang pintar-pintar juga mengambil kesimpulan atau konklusi dari premis. Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kalau begitu nggak usah direncanakan saja supaya tidak gagal. Nah, ini sesuatu konklusi atau kesimpulan yang keliru Bapak Ibu. Karena kalau tidak direncanakan, apalagi kita akan ya semacam menguasai kelas atau belajar di kelasnya itu tidak terarah, dan saya kira membabi itu saka inget lah kata bahasa Sunda mah. Nah, itu pentingnya merencanakan. Kemudian dalam proses melaksanakan juga Bapak Ibu silakan dipikirkan apa yang harus disediakan, media apa, kemudian dengan cara bagaimana. Cuma intinya tetap kelas adalah milik siswa. Kelas adalah tempat tumbuh berkembangnya siswa. Nah, kelas adalah mengajar bagaimana supaya anak bisa belajar. Nah, kemudian fenomena saat ini bahwa kelas itu tidak hanya kelas nyata lah, kelas normal kita tatap muka dengan anak, ada bangku, kelas dan seterusnya.
Tapi juga ada kelas yang saya sebut kelas maya lah, daring atau online dan seterusnya. Di permen tersebut masih sebagian besar itu mengacu pada aktivitas guru di kelas nyata yang ada ruangannya atau ada bangkunya, Bapak Ibu guru langsung bertatap muka dengan anak-anak. Nah sekarang bagaimana di kelas maya untuk melaksanakan permen tersebut? Ya berarti kita di sini perlu mendiskusikan dari poin-poin aktivitas guru dalam standar proses itu, kira-kira mana yang bisa diterapkan di kelas maya, atau di kelas maya itu kegiatannya berupa apalah gitu, yang sama dengan di kelas nyata. Nah berikut Bapak Ibu saya akan inikan dulu kelas maya. Ini ada beberapa pendapat juga tentang kelas maya itu. Nah ini ada yang menyebut kelas maya itu ya integrasi teknologi dalam penggabungan sumber daya teknologi dan praktik berbasis teknologi ke dalam rutinitas harian, pekerjaan, dan manajemen sekolah. Nah, di sini kelas maya yang masuknya ke manajemen sekolah itu. Jadi menggunakan teknologi, ada komputer, ada HP Android dan seterusnya, kemudian menggunakan internet dan seterusnya, sehingga kita atau guru dengan siswa itu tidak harus ketemu tatap muka, bisa dengan tatap layar lah sekarang itu istilahnya, atau tidak tatap layar juga, kita bisa mengirim chattingan lewat WA dan seterusnya, itu juga termasuk kelas maya. Kemudian ada pendapat juga yang menarik ini. Jadi di abad 21 ini kelas itu tidak not about teknologi. Jadi tidak hanya tentang teknologi, tapi tentang belajar, tempat yang menggeserkan dari guru memberitahu kepada siswa melakukan. Dan kelas ini juga tempat di mana siswa adalah produser, bukan hanya konsumer. Jadi siswa juga menghasilkan, tidak hanya sebagai konsumen dari guru yang memberikan ilmu, siswa menangkap saja, tidak. Jadi siswa aktif, kemudian menghasilkan sesuatu yang mereka butuhkan dan menumbuhkan kompetensi bagi mereka. Peran guru di sini sangat penting untuk membimbing, kemudian mengarahkan, kemudian menilai, kemudian merefleksi dan kasih feedbacknya ke siswa supaya siswa itu lebih terarah dan seterusnya. Nah inilah Bapak Ibu langkah-langkah atau aktivitas guru yang tertulis dalam Permendikbud tahun 2012 tentang standar proses. Di sini disebutkan misalkan poin pertama, guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran. Untuk kelas nyata ini bisa dilakukan, tapi untuk kelas maya, saya kira menyesuaikan tempat duduk itu samanya dengan apa di kelas maya. Kemudian karakteristik proses pembelajarannya itu yang bagaimana di kelas maya. Sebagai contoh misalkan pengaturan tempat duduk di kelas maya mungkin digantilah, misalkan dengan aplikasi atau media atau apa yang dipakai untuk pembelajaran, misalkan aplikasi yang digunakan WA misal, kemudian Google Classroom, kemudian psikologi yang sekarang kita pelajari yang sangat mengasihkan ini. Nah itu mungkin bisa ke sana. Kemudian kegiatan guru yang kedua, volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. Nah berarti ini ya bisa saja ketika kita membuat video pembelajaran dan seterusnya dibuat sebaik mungkin. Nah ini masih bisa dipakai di kelas maya. Kemudian guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, mudah dimengerti oleh peserta didik. Ini juga sama ketika kita menyampaikan informasi baik dalam tulisan atau dalam suara juga harus mengacu seperti ini. Kemudian guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Ini juga bisa materinya disesuaikan. Kemudian guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, keamanan, dan keselamatan dalam menjalankan proses pembelajaran.
Nah, ini juga kita lakukan dalam kelas maya, bisa menyampaikan peraturan di awal itu sebelum pembelajaran, peraturannya bagaimana, mengumpulkan tugasnya bagaimana, penilaiannya bagaimana, kemudian feedbacknya ke siswa juga bagaimana. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk bahan diskusi kita ini saya sengaja sepintas saja tentang pengelolaan kelas sebagai bahan diskusi dan tagihan untuk kegiatan kali ini. Secara mandiri atau berkelompok juga boleh. Tagihannya adalah Bapak Ibu silakan untuk membuat prosedur pembelajaran dari rumah menggunakan 3 media. Tapi 3 media kalau kebanyakan cukuplah 1 media. Misal nomor satunya medianya atau aplikasinya menggunakan WAG, grup WA grup lah gitu. Nah, dengan menggunakan WA Group, perencanaannya apa saja? Misalkan yang pertama, kita mengidentifikasi siswa-siswa yang memiliki Android dan memiliki komunikasi dengan menggunakan WA. Kemudian aturan-aturannya dan seterusnya, kesepakatannya apa, kemudian pelaksanaannya harus bagaimana, kemudian penilaiannya harus bagaimana. Bagaimana cara mengontrol siswa selama pembelajaran dengan menggunakan WA. Bagaimana cara menilainya, bagaimana mengetahui salah satu siswa itu aktif chattingan di WA atau tidak. Nah, itu perlu kita pikirkan. Silahkan Bapak Ibu buat tagihannya, kemudian nanti tagihannya dikirim melalui aplikasi psikologi yang kita pelajari selama BIMTEK ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan ini sepintas saja tentang pengelolaan kelas. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lebih baik lagi oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.